menanam. Kemudian Sa'ban itu bulan menyiram, ya. Dan Ramadan itu waktunya kita menunai. Dimana kita ketika di bulan-bulan sebelumnya, artinya kita sudah mempersiapkan akan kehadiran bulan yang suci ini. Kira-kira teman-teman semua di sini senang nggak Ramadan datang? Coba, senang nggak Ramadan datang? Senang ya. Ketika Ramadan akan datang, berarti kan kita harus mempersiapkan. Dengan bekal-bekal apa itu? Coba kita introspeksi diri. Coba kita renungkan. Coba kita muhasabah diri. Mungkin di tempat ini sekarang bagaimana dengan kualitas kita, kualitas sholat kita? Apakah masih bolong-bolong? Bagaimana dengan hubungan kita kepada orang tua kita? Apakah kita membentak orang tua kita? Apakah sering kita membentak orang tua kita? Dan bagaimana juga hubungan dengan sesama kita? Dengan teman-teman kita? Apakah kita membulinya? Apakah kita mencelakainya? Ya, teman-teman bisa jawab itu sendiri. Dan teman-teman bisa introspeksi sendiri. Kira-kira sudah sampai mana? Sudah sebesar apa perbuatan dosa yang telah kita lakukan ini? Apakah kita akan terus melakukan perbuatan dosa? Tentunya kita tidak akan luput dari perbuatan dosa. Tapi Allah selalu berikan kesempatan. Allah selalu berikan apa? Kesempatan. Untuk apa? Untuk kita memperbaikinya. Karena kita masih diberikan hidup. Coba kalau kita dimatikan besok atau hari ini, sepulang ini kita dimatikan. Kira-kira ada yang ingin mati? Nanti insya Allah ingin mati semua, ya? Ya, kenapa kok saya katakan begitu? Karena tentunya kita akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dengan keadaan yang baik atau keadaan yang buruk itu tergantung pilihan kita. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita pupuk di bulan Sa'ban ini. Dengan apa? Dengan acara seperti ini. Dengan kajian seperti ini telah difasilitasi oleh pihak sekolah yang alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Agar apa? Agar teman-teman teringatkan, tercerahkan, lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk apa? Untuk menyambut hadirnya bulan apa? Bulan Ramadan. Lanjut di bulan Ramadan kita sudah tidak kaget lagi karena kita sudah mempersiapkannya. Insya Allah kita sudah memaksimalkannya, gitu nggih? Siap-siap nggih? Kenapa kok saya mengatakan seperti ini? Selanjutnya, nah, kita tahu Bapak Ibu, permasalahannya di sini luar biasa sekali. Teman-teman semuanya, nggih. Siapa di sini yang nggak punya handphone? Pasti semua punya handphone sekarang, nggih. Betul. Kita dimudahkan dengan akses yang begitu sangat mudah. Kalau teman-teman tahu, mungkin waktu ini kayaknya terasa begitu cepat. Kayaknya sudah baru kemarin Ramadan, ini sudah mau Ramadan lagi. Kira-kira merasakan nggak? Merasakan? Merasakan. Berbeda dengan mungkin ulama-ulama zaman dulu, ya. Masa-masa zaman dulu. Mungkin masih punya istilahnya ketika kita mau mencari ilmu, itu butuh berhari-hari, butuh berminggu-minggu, butuh bertahun-tahun. Artinya apa? Allah itu adil. Sekarang kita diberikan akses kemudahan dengan media sosial, dengan segala informasi dibuka, dengan chat GPT atau AI sekarang, ya, dengan Gemini dan lain sebagainya. Allah mudahkan akses tentang keilmuan dan sebagainya. Sehingga apa? Allah percepat waktunya. Kenapa kok bisa seperti ini? Ya artinya mungkin ini ada sudah tanda-tanda akhir zaman. Ya. Dengan itu akhirnya apa? Akhirnya kita mungkin ada yang terlena. Yang akhirnya
banyak yang tidak bisa mengendalikan diri kita. Mungkin ada yang belum menghormati dan sebagainya. Itu salah satunya. Tapi tidak apa-apa, karena itu sebuah pilihan. Pilihan dari kita semuanya. Dan Allah katakan di sini bahwa kita apa? Next. Nah ini dia. Kita adalah umat terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya apa? Kita itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang di muka bumi ini untuk menyeru kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau dikatakan itu sampaikan saja walaupun satu ayat gitu. Ketika kita diperintahkan oleh Allah bahwa kita itu umat terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi ini, untuk apa? Ada tugas besar. Tugas besarnya apa? Menyerukan kebaikan dan mencegah akan kemungkaran-kemungkaran. Teman-teman bisa melihat sudah banyak sekali di muka bumi ini, ya mungkin banyak sekali yang sudah tidak sewajarnya gitu ya. Dan juga semacamnya misalkan kasus-kasus yang mungkin tidak adil, seperti halnya misalkan kasus-kasus viral yang terjadi di media sosial yang teman-teman mungkin bisa melihatnya. Contohnya kemarin ada seorang pencopet gitu ya, yang dikejar oleh yang dicopet gitu kan. Akhirnya meninggallah beliau gitu kan. Kemudian apa? Kok bisa-bisanya mau dipenjara? Lalu viral lah di media sosial yang akhirnya apa? Dibawa ke ranah negara gitu kan. Yang alhamdulillahnya bisa adil. Coba kalau itu terjadi oleh Bapak Ibu teman-teman atau oleh kita, kira-kira adil atau tidak seperti itu? Nggak adil kan? Merasakan kan ketidakadilan itu. Kemudian selanjutnya, ketika kita berbicara sudah mau memasuki di bulan suci Ramadan, berarti Allah perintahkan untuk kita untuk beriman ya. Yang masih memiliki iman gitu dalam hatinya, dalam dirinya. Nah, ketika kita memiliki iman, artinya Allah perintahkan ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, ayat atau surat yang sering sekali kita selalu dengar. Surat apa teman-teman? Selanjutnya surat Al-Baqarah. Sudah nggak asing lagi ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, di sini diperintahkan, Allah perintahkan kita. Bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hanya diperintahkan oleh orang-orang yang memiliki iman saja dalam. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah puasa. Untuk berpuasa. Kira-kira kalau Allah perintahkan atau Tuhan kita perintahkan, yang memiliki iman di dalam hatinya, kita lakukan enggak? Kita laksanakan enggak perintahnya? Kita lakukan. Sudah siap menyambut Ramadan? Siap. Siap ya? Ya. Selanjutnya. Nah, di sini Ramadan adalah bulan-bulan penyucian jiwa. Jiwa-jiwa yang sudah 1 tahun yang lalu mungkin kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang ya sudah beredar banyak di muka bumi ini. Maka kita kembali lagi untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan hati dan pikiran kita, segala amal perbuatan kita, segala amal ibadah kita refresh lagi, kita perbarui lagi. Yang artinya kalau misalkan di akhir Ramadan itu ada yang mengatakan 00 gitu ya, kembali suci gitu ya. Nah, seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah tadi ya, penyucian jiwa. Di mana di sini kalau kita
berani berkata tidak untuk apa? Pada sesuatu yang sebenarnya itu halal. Puasa itu kan Allah perintahkan kita. Yang biasanya hari-hari kita, mungkin di siang hari kita makan, minum dengan seenaknya gitu kan, dengan mudahnya. Tapi karena perintah Allah untuk kita berpuasa, yang menyebabkan kita berkata untuk tidak makan, menahan hawa nafsu kita, menahan rasa lapar kita, untuk tidak makan dan minum. Kalau itu saja kita mampu, lantas dengan hal-hal yang Allah mungkin tidak suka, pastinya kita juga mampu. Selanjutnya, nah, seperti halnya teman-teman bisa lihat penakluk Konstantinopel. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih yang kita tahu namanya sampai sekarang, mungkin di sini ada yang namanya Muhammad ataupun Al-Fatih. Artinya apa? Itu artinya orang tua kita bercita-cita menginginkan kita sebagai sosok seperti mungkin sosok seperti Muhammad Al-Fatih. Di sini kita bisa melihat bahwa sebuah proses itu tidaklah mudah. Maka dalam mempersiapkan Ramadan ini tentunya kita dengan proses-prosesnya, dengan segala perbaikan, segala tantangan-tantangannya yang Allah berikan kepada kita, Allah hadirkan kepada kita, semoga Allah mudahkan untuk melalui proses-prosesnya hingga menjadi seorang penakluk. Muhammad Al-Fatih, mungkin sedikit cerita begitu kan. Beliau dari kecil dididik oleh seorang ulama gitu ya, oleh ulama yang berada di, kalau sekarang namanya ada Turki ya, Istanbul. Beliau dididik di sana tidak dengan kemegahan, walaupun beliau adalah seorang anak dari sultan, tapi beliau tidak dididik dengan kemegahan, kemewahan. Tapi beliau dididik dengan apa? Dengan Al-Quran. Ditanamkan di jiwanya nilai-nilai Al-Quran, kepribadian Al-Quran. Yang itu, apakah itu yang terjadi oleh anak-anak muda saat ini? Apakah kita ditanamkan nilai-nilai Al-Quran? Dididik dengan jalan-jalan keimanan? Ataukah malah kita dikontaminasi dengan hal-hal yang mungkin mencelakakan kita, tidak hanya di dunia tapi pun di akhirat? Coba kita renungkan, coba kita evaluasi. Yang dari proses yang panjang itu melahirkan seorang pemimpin yang namanya selalu tersebut-sebut di dalam sebuah sejarah, yang tertulis di dalam sebuah sejarah juga, beliaulah Muhammad Al-Fatih. Kita akan membahas lagi tentang Muhammad sang penakluk ini. Selanjutnya, Muhammad Al-Fatih seperti yang saya katakan tadi, dididik dengan ilmu yang di dalamnya adalah Al-Quran. Tentunya ketika Allah di muka bumi ini, mungkin tidak banyak yang Allah pilih sebagai sesosok Muhammad Al-Fatih. Tapi kita di muka bumi ini dilahirkan oleh tugas-tugas yang mulia, tugas-tugas seorang khalifah, pemimpin masing-masing, yang insya Allah nanti ketika teman-teman siswa-siswa di sini yang laki-laki akan menjadi pemimpin. Untuk apa? Setidaknya untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Karena tentunya di sini calon-calon suami, betul tidak? Betul. Teman-teman akan menjadi pemimpin, dan itu tentunya akan melalui proses-proses. Teman-teman belajar di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan ini untuk apa? Harapan besar
dari kedua orang tua kita. Teman-teman dititipkan di sini agar apa? Agar kelak mungkin bisa lebih baik dari kedua orang tua kita. Orang tua kita yang membesarkan kita. Seperti sosok Al-Fatih yang tentunya walaupun beliau anak sultan, tapi beliau dididik lebih keras dari kita dengan nilai-nilai keislaman. Untuk apa? Tugas dan visi yang lebih jauh, peradaban, membukakan pintu peradaban. Peradaban apa itu? Yang mungkin tingginya setinggi masjid ini, kurang lebih, dan berlapis-lapis. Dan di situ ada masjid yang kita bisa nikmati, kita bisa lihat. Teman-teman bisa mengakses itu dengan mudahnya sekarang melalui media sosial, melalui website dan sebagainya. Masjid apa? Hagia Sophia, Sultan Ahmed, Masjid Al-Fatih, Masjid Sulaiman, dan lain sebagainya, yang luar biasa sekali. Itu semua melalui sebuah proses persiapan yang tidak mudah, persiapan yang panjang yang dilalui. Sama halnya ketika kita mau menyambut Ramadan ini, kita melalui sebuah proses-proses dari dosa yang selalu kita lakukan setiap harinya, yang dengan itu Allah masih berikan kesempatan kepada kita, yang insya Allah kita disampaikan di bulan Ramadan nanti. Kemenangan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Salah satunya teman-teman di sini menuntut ilmu. Di sekolah ini harapan besar orang tua adalah menuntut ilmu. Teman-teman memiliki ilmu yang kelak membawa manfaat kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat maupun kepada negara yang kita cintai, Indonesia. Ilmu yang insya Allah berkah. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Ya mungkin kita tidak tahu, salah satu mungkin di antara sekian banyak orang, 700 orang lebih, mungkin Allah ada yang hadirkan nantinya bisa menjadi pemimpin di negara ini, atau menjadi penggerak-penggerak peradaban dunia. Langkah selanjutnya selain ilmu, tentunya coba kita melihat langkah konsisten kita yang selalu Allah perintahkan untuk sholat 5 waktu. Kita bersama-sama berjamaah. Insya Allah sini kalau di Muhammadiyah insya Allah setiap jam zuhur gitu berjamaah-jamaah ya, sholat di masjid ya. Nah, itu kita lakukan secara konsisten, secara terus-menerus. Untuk apa? Itu untuk penguatan iman kita, agar kita selalu teringatkan, agar selalu kita tidak tergoyahkan dengan dampak-dampak yang luar biasa ini. Langkah kecil kita, konsisten kita, sholat zuhur, sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib, 5 sholat fardu itu kita selalu lakukan karena Allah perintahkan kita secara konsisten. Yang insya Allah kelak untuk apa? Ketika kita nanti di yaumul akhir nanti ditanyai oleh malaikat-malaikat, kira-kira apa yang mau kita sampaikan kalau sholat kita itu masih bolong-bolong? Mungkin teman-teman masih belum merasakan begitu akan siksa kubur, akan siksa api neraka. Tapi ketika teman-teman sudah dihadapkan oleh sakaratul maut, teman-teman akan melihat, digambarkanlah gambaran neraka. Lalu malaikat menanyakan, bagaimana sholat kita? Apakah kita sudah melaksanakannya? Apakah kita sudah melakukannya? Ataukah kita masih bolong-bolong? Coba kita introspeksi diri. Coba kita benahi, mulai dari langkah-langkah kecil, langkah-langkah yang kita mulai dari step by step. Coba kita perbaiki sholatnya, mulai kita perbaiki. Yang akhirnya apa?
yang akhirnya insya Allah nantinya ke depan itu akan membawa manfaat untuk kita. Mungkin kita belum merasakan, tapi di yaumul akhir nanti kita akan merasakannya. Ini halnya yang kita bisa melihat oleh ulama Indonesia yang melahirkan Muhammadiyah. Selanjutnya kita bisa melihat sesosok siapa pendiri Muhammadiyah. Ada yang tahu di sini? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sosok ulama yang karismatik, salah satu pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Yang kita bisa melihat amal-amal usahanya dapat kita nikmati, seperti halnya SMK Muhammadiyah 1 Moyudan ini. Ini adalah jerih payah konsistensi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengamalkan apa? Gerakan apa? Gerakan Al-Maun. Mungkin teman-teman nggak sadar gitu ya akan gerakan Al-Maun. Adakah sudah yang mengkaji soal gerakan Al-Maun itu? Kenapa? Karena gerakan Al-Maun itu adalah gerakan yang membebaskan belenggu kemiskinan, gerakan yang memberdayakan kaum yang lemah, gerakan yang melindungi anak yang yatim ataupun piatu, gerakan menghargai hak sesama. Dulu mungkin kita tidak senyaman ini, tidak seenak ini dengan segala fasilitas yang ada sekarang ini. Dulu masih banyak dan bahkan sampai saat ini mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa merasakan akan nikmatnya kita sekolah. Ada juga mungkin saudara tetangga ataupun orang tua kita yang dulu sakit, tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah. Beliau harus merasakan sakitnya itu. Lalu Allah hadirkan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk apa? Untuk menghadirkan semuanya ini yang ada di Muhammadiyah ini. Ada pendidikan, sekolahan, beliau hadirkan. Ada TK, SD, SMP, bahkan SMA, perguruan tinggi, banyak sekali. Kemudian kita juga bisa melihat orang-orang yang sakit mungkin diberikan fasilitas PKU. PKU Muhammadiyah hadir banyak sekali, luar biasa. Apakah kita tidak melihat itu? Gerakan-gerakan itu? Orang-orang miskin beliau disantunin oleh santri-santrinya. Mungkin kalau sekarang kita bisa melihat beasiswa, mungkin kita tidak merasakan. Tapi orang-orang yang mungkin mendapat beasiswa itu sudah sangat luar biasa sekali. Sekolah gratis, bahkan diberikan sangu setiap bulan. Itukah dari gerakan-gerakan yang diciptakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah. Langkah konsisten kecil yang membawa dampak yang luar biasa. Kita bisa melihat berapa banyak amal usaha Muhammadiyah saat ini. Itu tumbuh dari apa? Keimanan. Iman yang hadir, iman yang kuat, iman yang menjadi pondasi yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Untuk apa? Untuk umat seterusnya. Umat seterusnya itu apa? Ya kita semua. Bahkan setelah kita merasakannya, kita mendapatkan dampak-dampaknya dari segala fasilitas itu. Mungkin ada saudara-saudara kita di Palestina yang masih merasakan bagaimana itu penjajahan. Kita di sini dimudahkan, tidak dijajah, tapi sebenarnya kita masih dijajah oleh teknologi. Tapi kita bisa melihat saudara kita di Palestina. Mungkin tidak hanya di Palestina, ada di Rohingya dan lain sebagainya.
Tapi yang jelas-jelas kita bisa melihat itu ada di Palestina. Apakah iman kita tidak tumbuh? Iman kita tidak tergerakkan oleh sahabat semuslim kita yang berada di Palestina yang masih dijajah seperti itu? Apakah kita tidak tergerakkan untuk mendoakannya, sekedar mendoakannya kalau kita tidak bisa memberikan bantuan? Coba kita lihat kualitas iman kita. Kalau kita bisa melihat tayangan video ini, akan datang suatu zaman kalian akan menguasai Konstantinopel. Akan datang suatu zaman kalian akan menguasai Konstantinopel. Wala ni'mar amiruha. Panglima perangnya terbaik, namanya sama dengan namaku. Subhanallah, Masya Allah. Panglima perang yang menguasai Konstantinopel namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi Muhammad Al-Fatih termasuk golongan orang yang meyakini, mewariskan keyakinannya pada orang-orang di bawahnya, lalu kemudian membentuk dirinya menjadi pribadi yang terbaik, pemimpin yang terbaik. 825 tahun 825 tahun setelah Rasulullah mengucapkan janji itu dari lisannya yang mulia, maka Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengelilingi dia di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian dia berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Takbir. Takbir. Ya. Siapa di sini yang mau menjadi Muhammad Al-Fatih? Ya. Siapa di sini yang mau meneruskan gerakan-gerakan Muhammadiyah ini? Siapa di sini yang insya Allah bercita-cita ingin membebaskan Palestina? Insya Allah semua, insya Allah. Karena janji Allah tidak pernah bohong. Insya Allah Palestina akan bebas kembali, akan merdeka kembali. Itu semua kenapa? Karena iman kita. Karena umat Islam ternyata tidak sedikit, umat Islam ternyata banyak. Tidak hanya 700 orang yang ada di dalam aula ini, tapi di luar sana ada bermiliar-miliar. Dan selanjutnya, apakah kita sudah siap untuk menyambut Ramadan kita? Apakah kita sudah siap menyambut Ramadan kita? Belum siap? Maka kita persiapkan dari sekarang. Siap? Kita persiapkan dari sekarang. Dari langkah kecil yang konsisten kita lakukan. Seperti halnya Muhammad Al-Fatih tadi, dididik dengan Al-Quran yang tidak 1-2 hari, tapi berpuluh-puluh tahun hingga menjadikan beliau seorang penakluk yang luar biasa. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa Ramadan nantinya yang akan kita jumpai itu adalah sebuah madrasah. Madrasah atau sebuah pendidikan yang melatih jiwa, pikiran, hati, dan keimanan kita yang selalu kita tumbuhkan. Untuk apa? Untuk kita latih terus agar kita disucikan jiwanya, dibersihkan kembali, menjadi pribadi yang baik kembali. Karena kita banyak dosa. Dosa-dosa kita sudah terlalu banyak. Maka Allah masih hadirkan Ramadan itu untuk kita bertaubat kembali. Jadi di sini siap untuk bertobat? Siap. Kita siap untuk bertobat. Nanti kita bersama-sama berjamaah sholat zuhur. Insya Allah kita lakukan di sholat-sholat yang lainnya. Yang insya Allah kita siap untuk tidak bolong-bolong lagi melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Karena ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, insya Allah kita sudah siap dan menyambut kemenangan di hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, dan juga teman-teman yang perlu kita lindungi tentunya adalah keluarga kita. Karena teman-teman yang saya katakan tadi adalah seorang pemimpin-pemimpin. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi mari bersama-sama kita saling mengingatkan, saling kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita sebelum Ramadan datang. Mari kita coba introspeksi diri, renungkan.
Sudah seberapa besar dosa-dosa kita, apa yang kita lakukan, perbuatan maksiat kita, kezoliman-zoliman kita, ketidakmauan kita. Mungkinkah kita masih berbuat dosa secara diam-diam, membuka tirai? Mungkinkah kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu? Coba kita introspeksi. Kita satu keluarga, kita saling mengingatkan. Kenapa? Karena api neraka itu sangat panas. Ya mungkin panasnya itu melebihi panas yang ada di dunia ini saat ini. Coba bisa teman-teman bayangkan ketika teman-teman memegang bara api. Teman-teman bisa merasakan bagaimana panas itu. Selanjutnya, langkah apa? Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama apa? Selanjutnya, kita bisa melihat ini. Ayahmu. Lihat ayah kita, Suatu saat lihat orang tua nanti, kita. ayahmu. Dia berusaha keras, berjuang mati-matian. Bukan ayahmu Untuk yang apa? 20 tahun yang lalu. Satu Hanya saat untuk nanti kita. ibumu, bukan ibumu yang 30 tahun yang lalu. Nak. Apakah kita akan Ada masanya mengecewakannya? nanti. Nak. Di mana Dengan mereka ini perbuatan bukan lagi kita. orang-orang muda yang kuat. Apakah kita tidak ingin Mereka orang-orang membahagiakannya? tua yang seperti kau ketika di usiamu yang Selanjutnya, gagah ini kita punya bisa rasa melihat. takut kalau besok makan apa. Seburuk apapun ibu kita, Mungkin kita pernah membantahnya. Kita hadir di muka bumi. Mungkin kita pernah memukulnya. Jangan pernah Seburuk kita pernah melukai hatinya. orang tua kita menghina. Seburuk apapun Akankah ibu kita tidak introspeksi diri? beliaulah yang menjadi wasilah kita hadir di muka bumi. Sudah mulai takut cara berpikirnya. Jangan pernah Ibu menghina kita fisiknya. yang melahirkan kita, Jangan pernah dari menghina rahimnya, cara tangkap lahirlah daya. kita di muka bumi ini. Mungkin kalau sudah tua usianya, sudah mulai pikun cara berpikirnya. Mungkin sering lupa cara menalarnya. Karena bisa jadi ayah itu sudah mulai lemah, tua renta, karena sibuk mengurus usia kecil. Ayah kita dulu banting tulang untuk kita. Kalau Selanjutnya, sekarang sering sakit-sakitan, jangan menghina. mari kita saling Kalau ayah kita memaafkan. lemah, karena bisa Dan jadi mari ayah kita kita sudah mulai lemah, tua beristighfar renta, bersama-sama. karena sibuk mengurus usia kecil waktu itu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita perbuat, terutama kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Jadi di sini kita mari bersama-sama, mulai hari ini, mulai detik ini, kita saling memaafkan. Siap untuk saling memaafkan? Sekarang silakan berjabat tangan dengan teman-temannya. Silakan berjabat tangan. Silakan saling memaafkan, memohon maaf kepada teman-temannya. Silahkan. Mungkin banyak yang sudah kita lakukan, perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, ya mungkin itu tidak sengaja, kita maafkan. Lalu nanti sepulang di sini, kita juga minta maaf kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita. Mari kita saling memaafkan. Selanjutnya, nah ini dia, bisa jadi selama ini ada tutur kata yang menyakiti hati, sikap yang mengecewakan, atau perhatian yang kurang, yang tidak disengaja, yang itu sangat melukai hati sesama kita, terutama kedua orang tua kita. Kenapa sekali lagi, kenapa kok orang tua? Karena ridhonya itu ada di orang tua, ridhonya itu ada di guru-guru kita. Ketika mereka itu ridho, insya Allah dimudahkan segala jalan kebaikan, jalan kemudahan di kehidupan kita nantinya. Selanjutnya, kita tahu sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ketika kita sudah memaafkan, terutama mengintrospeksi akan diri kita,
Selanjutnya, mari kita buka lembaran-lembaran Al-Quran. Kita mulai kembali, kita hidupkan malam-malamnya. Kenapa begitu? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan, di situ Allah hadirkan kemuliaan di malam-malam terakhir yang biasanya hanya dilipat gandakan mungkin beberapa saja, tapi di bulan Ramadan beribu-ribu, puluh ribu, 100.000 kali lipat pahala itu digandakan. Maka jangan lupa diingatkan kembali lagi, mari bersama-sama kita hidupkan malam-malamnya, kita hidupkan hari-harinya dengan keimanan, dengan ketakwaan kita, dengan membaca Al-Quran. Setiap hurufnya membawa pahala, apalagi di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, tak lupa juga kita selalu bersedekah. Adakah di sini yang sudah sedekah? Tahu nggak sedekah yang paling mudah itu apa? Tahu nggak sedekah yang paling mudah itu apa? Senyum, betul. Sekarang coba tunjukkan senyum terbaikmu kepada teman-temanmu. Silakan senyum kepada teman-temanmu. Itu adalah sedekah yang paling mudah. Kira-kira enak kan? Mudah kan? Tapi itu membawa pahala, membawa kebahagiaan, membawa ketenangan, membawa ketentraman. Merasakan ketika kita disenyumin oleh saudara kita, secara tidak langsung itu membawa efek kebahagiaan. Ya, insya Allah sudah bahagia semua? Sudah bahagia semua? Ya. Selanjutnya, jangan lupa ya, sholat berjamaah. Insya Allah nanti sebentar lagi. Oh, ini jam 9 ya. Jam berapa sekarang? 11. Jam berapa ya? Cek dulu ya. Oh, setengah 11. Ya. Berarti sebentar lagi ya. 1 jam lagi kurang lebih. Kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan juga sholat-sholat yang lainnya jangan lupa. Kalau di hari-hari biasa mungkin kita hanya melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi coba kita mulai tambah dengan sholat sunah-sunah yang lainnya. Qobliyah, ba'diyah kita hidupkan. Sholat-sholat duha. Dan juga jangan lupa sholat-sholat tahajud atau qiyamul lail dan sebagainya. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu bekal-bekal untuk menumbuhkan keimanan kita, untuk menyambut Ramadan kita. Semoga Allah mudahkan, Allah masih berikan kesehatan, umur panjang kepada kita untuk bisa hadir melaksanakan ibadah puasa nantinya di bulan Ramadan. Terima kasih. Sekian mungkin. Marhaban ya Ramadan. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, luar biasa sekali antusias. Insya Allah sudah siap ya menyambut Ramadan? Siap. Ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita tutup, tadi Bapak Kepala Sekolah sekalian doanya gitu ya, teman-teman semua. Jadi mari kita tundukkan kepala kita, sikap yang mulia. Untuk mari bersama-sama kita berdoa menghadap ke kiblat. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah yang menciptakan kita, menghadirkan kita di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dari sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Abi Rozan SPM SC yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya pada kesempatan ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para hadirin yang kami hormati, acara terakhir adalah penutup. Namun sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, kami selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf kami membawakan acara pada pagi hari ini. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan lafal Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar untuk jamaah putra yang di lantai 2. Nanti setelah tutup tolong berdiri sebentar ya. Nanti berfoto bersama Ustadz. Oke. Nun wal qamari wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.